Halo, balik lagi teman-teman di channel gue Falafin. Hari ini malam ini gue mau nge-review bengkel temen gue. Nanti gue nama ownernya. Jadi temen gue ini ada pengerjaan karbon cover di Dotrim mobil Honda Mobilio. Kita lihat nih pengerjaannya kayak apa, bahannya apa aja yang dipakai. Nggak usah lama, kita langsung masuk ke dalam ketemu ownernya. Oke, masuk. Om Haris, halo. Halo. Nah ini Om Giri. Halo. Ya. Ini bengkel HS Workshop. Nah ini ownernya ini nih. Nah ini juga temen gue yang satu lagi yang bantuin di sini. Ini bengkel bisa repair, repaint juga nih, tapi lebih dominan fokus di motor. Tapi nggak juga sih, kadang-kadang ada mobil juga, beberapa panel doang yang di repair juga. Nah ini contoh-contoh catnya. Oke, ini gue sekarang mau ngebahas soal pemasangan karbon cover di Dotrim. Nih, jadi kita langsung ngobrol sama ownernya. Ya, nih Om Aris, ganggu waktunya sebentar nih, gue mau nanya-nanya juga nih, siapa tahu berguna buat teman-teman. Lagi ada project apa nih Om sebelumnya? Hari ini ngecat grill. Ini sih kalau Kevlar 4 item buat Dotrim mobil. Mobilio. Punya Honda Mobilio. Di apa karbon Kevlar? Kevlar. Teman gua Kevlar banget. bukannya agak susah sebenarnya nih bagian dalamnya. Nah, boleh ngasih tips nggak? Maksudnya teknisnya apa aja sih yang diperluin bahannya, dari bahan-bahannya, terus sedikit ngasih info caranya nih masang nih karbonnya nih, bahan karbonnya, cara masangnya tuh apa aja yang diperluin dan cara pasangnya, boleh Om? Pastinya apa ya, objeknya diamplas dulu sih sampai kasar banget. Jadi dia biar pegangan dari resin si karbonnya ini biar kuat. Jadi kalau misalnya kepentok-pentok atau kena tangan, itu kita ngomongin door trim nih, kena tangan, kena barang atau apa yang nggak sengaja kepentok ke sini, dia nggak gampang lepas gitu. Untuk gimana caranya buat nempelin dari si objek ini, terus dari si karbonnya, bahannya kan kain Kevlar nih bunyi. Kain doang. Nah, dia tuh pakai resin. Jadi resinnya itu adukannya sama hardenernya mesti pas. Karena kalau misalnya hardenernya kurang, itu dia nggak akan keras. Tapi hardenernya kebanyakan juga, dia nggak akan awet. Itu bedanya. Terus kalau misalnya masalah finishing, biasanya ada dua tipe sih. Ada orang yang finishingnya cuma dipoles, ada juga orang yang finishingnya itu pakai pernis. Kalau kita di sini kita pakai pernis karena alasannya kita itu Indonesia kan tropis, mataharinya Cuacanya ekstrim ya. mataharinya tinggi, biar si resinnya ini nggak nguning sama ngerubah kebeningan dari refleksi si karbon. Makanya kenapa kita kasih pernis. Paling kalau tingkat kesulitan dari barang ini ya masalah potong-potongannya sih, biar rapi, biar kayak gimana nya. Dia sambung-sambungannya ya. Buat masalah Nah, ini kan dia bentuknya kan nih tarikan garis-garis ya. Kalau dia minta yang tipe model yang biasa sih, kalau ini sih jatuhnya Ada tipe-tipe juga, maksudnya tipe apa ini? Tipe pasangnya atau model karbonnya. Karbon itu banyak, ada yang kayak gini biasa, ada yang meses, ada yang hexagon, ada lagi yang model hybrid. Kalau yang hybrid itu nggak cuma hitam kayak gini, kalau yang hybrid itu ada refleksi biru, refleksi merah. Kalau contoh yang jadi, Nah, ini ada contohnya ini. kita bisa bikin dua finishing. Sebelah sini glossy, sebelah sininya doff. Itu buat finishingnya tuh. Finishingnya Bisa doff juga, bisa doff, glossy. bisa glossy. Ini karbon Kevlar nih. Kevlar nih. Oh, ini contohnya kayak gini nih teman-teman nih. Hasilnya nih kalau yang pakai pernis glossy, nah ini yang model doff.
kurang lebih berarti si bahan ini kayak yang glossy. Glossy, dia finishingnya nanti glossy. Tuh. Bahan-bahannya berarti cuman si kain karbon Kevlar ini, terus resin ya. Resin, katalis, alam, ya itu aja. Teknisnya gimana teknisnya? Buat masalah adukannya kalau di kita tuh biasanya 100:1, 100:1. Tapi kalau misalnya talak untuk penempelan pertama pasti pakai talak sih, jadi dia biar makin kuat. Dan yang kedua juga di atas leon, jadi kan kita tipenya leon nih, jadi si objek ini dia ditempelin resin, jadi kita bukannya kita bikin mahal dari master buat dicetak jadi kayak gini, enggak. Kalau kita leon, jadi barang aslinya dilapisin karbon, jadi barang aslinya tetap kuat. Jadi masalah kekuatan ya, selama dia bahannya orinya bagus ya dia akan tetap bagus. Oke. Tapi ini berarti harus diamplas dulu kayak cat biasa aja ya, Iya. supaya lebih gigit ya. Ya, cuman bedanya dia harus lebih kasar lagi. Kalau ngecat biasa kan kita harus halus tuh, jadi amplas ntar halus finishing juga. permukaannya bagus. Kalau ini enggak, kalau ini kita harus kasar, karena buat ngebantu pegangan dari si bahan karbonnya ke objek. Bahannya soalnya lembut, supaya agak lebih tahan. Teman-teman, nanti gue bakal share juga di channel ini teknis-teknisnya dari mulai resin pertama ini udah diampas, kondisinya kebetulan udah diampas, berarti terus ini resin ya. Nah, di sini kita masking dulu. Oh, masking buat dulu. bagian yang nggak mau kena di Oh. karbonnya. Jadi ntar kayak gini, Oke. kita bikin kayak gini. Tutupin Pokoknya gitu ya. Tutupin semua jadi biar rapi. Jadi nggak kemana-mana resinnya. Terus baru habis itu resin, Baru resin. terus naik ini, bahan. naik bahan, timpa resin lagi. Timpa resin lagi. Kalau Berapa misalnya- kali tuh? Kalau lapisan tergantung permukaan. Tapi kalau misalnya kayak model yang flat udah kayak flat kayak gini, biasanya 3-4 lapis itu udah bagus. Kalau misalnya ada permukaan yang sulit ya, kayak misalnya ngerjain bodi motor itu kan lebih susah ya buat ngarbon bodi motor, karena kan dia ada lekukan yang tajam. Ya, betul-betul Nah, lekukannya biasanya ya. kalau kayak gitu tuh kita bisa 4-5 kali siram lagi, Siram resin ya. siram resin. Berarti ininya tetap satu nih teman-teman, cuman timpa resin, kering, timpa lagi. Apalagi Bisa kalau motor kalau si bahan yang mau kita kevlarin, karbon kevlar ini agak sulit, kemungkinan lebih banyak lagi. lebih banyak lagi dan Timpa resin pekerjaannya lebih lama karena kita kejar buat detail kan. Oke. Detail. Apalagi buat potongan-potongan kayak gini ini nggak mudah kan. Ikutan, iya, nggak tekukan ya. Ya, ini potongannya kecil kan soalnya kan. Oke deh. Teman-teman gitu, yuk kita lihat proses pengerjaan dari si bahan ini. Kayak gimana sih bikinnya, pemasangannya supaya jadi hasilnya oke pas terakhir finishnya. Yuk, come on.